Oke, sekarang saya sedang di pojok Warung Kemarang. Sekarang sekitar jam 4 sore. Suasananya enak sekali, sejuk, segar. Saya akan mencoba review tentang aplikasi yang dipakai untuk restoran. Eh, Seperti diketahui di Warung Kemarang itu kita bisa save order bisa menggunakan QR code. Selain melihat menu dari sini, customer bisa melakukan order sendiri tanpa manggil waiter. Dan nanti saya akan tunjukkan yang lain-lain. Ada juga printer, IP printer atau Ethernet printer. Kemudian yang ada di setiap ada bar, ada kasir, ada stand kue, dan ada dapur, dan juga ada monitor sistem yang ada di kasir, di bar, di dapur, dan di tempat kue. Nanti akan saya bahas satu persatu. Dan juga ada tabel dan juga ada tab untuk mengorder dari waiter. Juga ada beberapa peralatan server, switch, dan router wifi untuk networknya. Kami akan bahas nanti satu persatu. Saya sekarang mau makan dulu. Ini menu khusus saya tunjukkan. Ini menu khusus owner makanan sehat, oseng-oseng pakis. Ini salah satu menu favorit di Warung Kemarang. Belut, ada tahu dan dadar jagung, dan nasi separuh saja karena sudah berumur, riskan terhadap gula. Nah, ini minuman saya, air kelapa muda, airnya saja. Saya minta air tanpa ditambah apa-apa, air kelapa muda. Katanya ini bagus untuk supaya gulanya tidak terlalu banyak dan antioksidan katanya. Tapi ternyata memang bagus. Saya begitu minum air kelapa, badan terus fit. Jadi saya mau makan dulu. Nanti saya akan berikan review satu persatu device Iresto dan apa itu aplikasi ini dan gunanya dan cocoknya untuk resto yang bagaimana, dan kita bandingkan dengan aplikasi-aplikasi lain yang saya sudah pernah pakai. Dan sekarang ada sebagian beralih ke Iresto, dan ada sebagian resto saya yang tetap menggunakan aplikasi yang lain. Stay tune. Oke. Untuk memilih aplikasi pada suatu restoran itu sangat bervariasi. Jadi kita harus menentukan dulu kira-kira kebutuhan kita seperti apa. Sambil contoh, misalnya hanya butuh aplikasi kasir saja, misalnya restoran kecil, warung kecil yang hanya sekedar satu ruko, sekedar 5x10 ya. Cukup memerlukan, jadi setelah order langsung diinputkan di dalam nota manual, biasanya langsung ditaruh ke dapur masak. Setelah jadi ke kasir sudah menginputkan notanya tadi. Jadi hanya sistem kasir itu aplikasi yang kecil, banyak dan tidak mahal, cukup murah. Itu biasanya dipakai untuk warung-warung kecil yang sifatnya hanya kasir saja. Yang kedua adalah aplikasi untuk suatu retail itu
Retail misalnya adalah suatu suatu toko oleh-oleh misalnya. Toko oleh-oleh misalnya yang memiliki stok barang datang, kemudian customer belanja, kemudian kasir langsung memasukkan menggunakan suatu barcode misalnya. Menggunakan suatu barcode misalnya bisa satu aplikasi yang sederhana saja, nggak perlu yang rumit, yaitu sudah di cloud seperti hanya yang kasir yang pertama tadi. Nah, apabila ingin suatu aplikasi yang sifatnya resto yang cukup besar, di mana ada kasir seperti di belakang saya ini, kasir, kemudian ada stand kue, ada stand dapur, ada bar yang cukup kompleks, ada waiter yang mengorder, atau bahkan ada suatu aplikasi self order misalnya. Tamu tidak perlu memanggil waiter untuk order dan sebagainya. Itu ada satu aplikasi yang saya coba pakai, ini namanya Eresto. Jadi di Eresto ini memiliki beberapa device. Sistemnya adalah hybrid, tidak hanya di cloud, tetapi ada cloud, ada server yang di lokal. Jadi selain ada tab untuk order, kemudian PC di kasir, atau tab atau PC yang ada di di dapur, ada monitor atau PC yang ada di bar dan sebagainya, itu terintegrasi menjadi dalam suatu intranet lokal, terhubung kepada server dulu, dan server yang ada di lokal itu akan sinkronisasi dengan yang ada di cloud. Baik, saya akan tunjukkan kali ini aplikasi Eresto yang hybrid. Ini sangat cocok sekali untuk restoran yang besar, seperti di Warung Kemarang itu sangat besar. Luasnya adalah sekitar 1 hektar di sini, 1 hektar, di mana pondok-pondoknya ada 40 pondok, kemudian ya monggo. Jadi resto kami ada 40 saung-saung, 40 saung atau pondok-pondok. Selain itu ada 1, 2, 3, 4 rumah adat yang besar, di mana setiap rumah besar itu ada meja-meja. Seperti di rumah adat besar ini ada sekitar 15 meja, kemudian di pondok yang lain ada 10 meja, ada pondok yang besar, rumah yang besar itu 10 meja. Jadi cukup kompleks, mejanya cukup banyak dan jaraknya jauh. Itu aplikasi Eresto ini sangat mendukung. Habis ini saya akan jelaskan aplikasi yang cocok untuk resto yang besar, yang hybrid, ada server maupun ada cloud, sehingga owner ataupun siapapun bisa melakukan monitoring ataupun melihat transaksi reporting dari internet. Kalau saya sedang di luar intranet, di dalam saya bisa melakukan monitoring juga dari jarak jauh, karena server lokal dengan server cloud ada sinkronisasi. Baik, mari saya akan tunjukkan apa-apa device pada sistem Eresto yang besar ini. Stay tune. Peralatan yang utama adalah server lokal. Server lokal ini ada di restoran. Ada di restoran ini sebuah PC dengan Core i7. Core i7 10 generasi ke-10 Intel Core i7. Cukup Core i7 karena akan di sini server akan melayani beberapa PC dan tab tamu yang akan login untuk self order di sini.
Semua aplikasi e-restorannya diinstal di sini. Dan ada UPS kecil. Saya pernah pakai UPS besar ini, tapi kurang efektif dan sering problem. Saya pakai UPS kecil ini aja, hemat energi hanya untuk servernya saja dan beberapa yang dianggap kritikal. Jadi mending daripada menggunakan UPS besar seperti ini satu, lebih bagus kecil begini, ada beberapa yang memerlukan saja diberikan UPS. Jadi ini server dengan satu UPS. Oke, dari server kita akan dikonekkan ke switch. Nah, kalau dilihat ini adalah sebuah switch. Ada sebuah switch, bisa switch yang murahan, bisa switch yang ini apa nih? Yang switch kami adalah kalau nggak salah Dell, kualitasnya sama dengan Cisco, lebih murah sedikit. Switch kami pakai switch hanya terpakai separuh. Ini 24 port, paling 12, jadi terlalu canggih nih. Pakai switch yang 8 port aja cukup sebenarnya. Tapi nggak apa-apa untuk pengembangan selanjutnya. Ini ada switch langsung terhubung kepada server tadi. Ini agak kurang rapi pemasangannya, tetapi di pojokan ini tidak kelihatan oleh orang. Jadi ini switchnya. Nah, dari switch inilah terhubung ke menggunakan kabelan ke beberapa terminal atau PC, beberapa PC atau printer. Jadi ini baik, itu adalah server dan switch. Berikutnya PC dan printer LAN. Ini adalah printer LAN yang langsung terhubung dengan LAN, jadi speednya cukup tinggi. Dan PC bisa pakai PC, mini PC, bisa pakai ini. Kebetulan waktu itu kami memanfaatkan PC yang sudah dimiliki, ya PC biasa lah, PC orang bilang PC jangkrikan ini, Lenovo, PC standar lah, PC tower boleh, PC mini PC, ada beberapa yang sudah pakai mini PC. Ini PC lama sangat masih bisa dimanfaatkan, terkonek ke LAN, jadi terkonek kepada switch tadi. PC juga bisa dipakai untuk selain ngasir, bisa juga untuk memainkan lagu. Juga dipakai untuk ngeprint invoice ataupun ngeprint suatu kwitansi ataupun proposal apabila ada rombongan yang datang ke sini. Jadi itu yang ada di kasir. Ini kasirku. Siapa, Dok, namanya, Dok? Yuni. Namanya Yuni, lulusan SMK, cantik. Nah, itu yang harus ditaruh di kasir ya. Itu hanya intermezzo tambahan. Oke, saya lanjutkan. Kita ke dapur ya. Ini resto warung Kemarang. Sebentar saya hidupkan lampunya supaya celing. Supaya celing. Nah, oke. Ini restoran warung Kemarang. Baik. Saya menuju dapur sekarang. Saya akan menuju dapur. Jangan ditutup, saya mau masuk. Baik, ini dapur bersih. Mana pegawainya ini? Dapur bersih. Kok nggak ada orangnya? Bersih, lagi istirahat ya. Oke, nggak apa-apa. Kebetulan pada sholat ini. Ini adalah monitor di dapur bersih. Di mana dapur bersih ini langsung melihat. Itu ada order sudah disiapkan, Dok. Order ini ada rujak soto babat, ada tempe penyet sudah selesai. Kok belum didan? Mana? Ayo, belum didan. Ayo dicontreng, sopo? Ayo Li, dicontreng. Nah, coba sekalian tunjukin bahwa di sini semua order yang masuk telah di-prepare, diantar ke sini. Apabila sudah, itu harus didan. Yakin sudah didan ya? Ya. Oke, langsung ada dan. Nah, didan. Nah, dengan demikian sudah
kosong. Sebenarnya kalau ada masuk langsung masuk ke sini, ke monitor ini, dan queuing. Ada hijau, kuning, merah di situ. Nah ini, nah Pip, kemana aja kamu? Habis ngantar orderan, Pak. Oh, nganter orderan. Oke, jadi kamu harus prepare, habis prepare nganter juga ya? Iya, Pak. Oke, jadi inilah meja prepare makanan yang sudah ready untuk diantar dari sini. Kita masuk ke jadi monitor yang sama. Ini menggunakan, saya ulang lagi, ini mini PC. Nah, kita tunjukin mini PC Intel juga nih. Nah, mini PC kecil, hanya segenggam segini ya, nggak sampai 1 jengkal, hanya segini, setengah jengkal. Nah, PC kecil ini memiliki port untuk ke keyboard, ke mouse, ke HDMI, ke monitor. Terus ada juga printer. Sebenarnya apa yang di print di sini, ini printer IP printer, Ethernet printer yang sudah terhubung kepada switch tadi, switch yang di dekat server tadi. Nah, ini makanan jangan campur-campur. Nah, dari printer ini, apa yang di print di sini itu adalah apa yang dimonitor. Biasanya yang di print ini hanya untuk backup. Jadi ini dibuang semua, ini hanya backup. Apabila ada masalah di monitor, jadi sifatnya hanya sebagai backup. Habis itu dibuang langsung. Karena semua database tersimpan di server dan ada di cloud untuk backup. Oke, kalau kita masuk ke dapur kotornya ini, sebenarnya nggak kotor, ini dapur tempat masak ya, dapur tempat masak. Kotor ada lagi di belakang sana, motong-motong ikan, motong-motong sayur di belakang. Ini di dapur sini, ini masih berantakan ya, gasnya belum di luar, nggak apa-apa. Ada juga monitor. Nah, monitor di sini diharapkan sudah tidak ada teriak-teriak lagi dari waiter maupun dari yang di dapur bersih. Hei, pesan saat ini kucur sekian, ini sekian, nggak ada lagi. Jadi semua ada di sini. Ini kebetulan lagi kosong. Kalau ada, ini juga queuing merah, kuning, hijau. Kalau merah harus dijulukan, jadi tidak, untuk menghindari kupau. Kupu itu bukti tanda tamu ya, tamu akan datang katanya. Jadi warung Semarang terus rame. Ini hari Minggu tapi sudah jam 5 ya, jadi agak sepi. Jadi kegiatan ibu-ibu dapur membersihkan apa yang sudah bersih-bersih, yang karena sebentar lagi akan supaya lebih nyaman nanti sebelum pulang mereka sudah bersih. Baik, dari dapur masak dan dapur prepare, saya akan berpindah ke bar dan kue. Oke, saya sekarang di stand kue. Nah, ini stand kue di mana koki masak kue di sini. Prepare untuk yang sifatnya kue, onde-onde, kucur, tahu, itu digoreng di sini, lalu disimpan di sini supaya selalu hangat. Ini pemanas yang selalu hangat, yang merah itu. Nah, apa yang ingin saya tunjukkan di sini, di stand kue ini memiliki juga sebuah mini PC. Nah, ini mini PC Z83. Saya rekomen ini Z83, ini harganya lebih murah dan lebih handal. Nah, selain mini PC ada juga printer seperti tadi, tetap untuk backup. Dan yang biasanya yang sering dilihat adalah yang di monitor ini. Jadi di dalam aplikasi iResto itu sudah terpilah-pilah. Jadi ada request yang
makanan utama itu ke dapur, kue ke sini, dan minuman itu ke bar. Jadi ada satu lagi di sebelah sana itu bar, ada juga monitor yang fungsinya sama persis, yaitu di situ ada printer juga. Ada printer juga. Nah, ini yang dipakai untuk memprint apabila ada request. Itu bagian para, Le? Bar. Oke. Jadi kalau kamu prepare, kamu lihat apa yang ada di print di sini ya? Oke, mana contohnya? Ini ya. Oh, ini yang sudah dilayani ya, yang sudah dilayani printnya di sini. Oke. Kamu bagian apa? Bar juga? Iya. Nganter-nganter juga ya? Iya. Oke. Gelas ya, Pak, masih, Pak. Oh, gelasnya dilap di situ. Bersihan, Pak. Bersihan. Oke. Di sini mereka prepare minuman tradisional. Semua bisa juga take away, itu ada alat-alatnya yang bisa dibungkus minumannya. Nah, itulah monitor dan terminal. Oke, sekarang aku mau coba Dok, yang biasa ngorder sopo? Ini Pak, ini. Ayo, ambilin salah satu, Dok. Ayo, ambilin tab ya, ambilin tab. Peralatan berikutnya yang ingin saya tunjukkan adalah tab. Kamu mau oke sama aku aja di sini ya? Oke, ambilin tab. Oke, kita lanjut dengan review tab. Di sana aja boleh, di sana. Oke. Di sini ada banyak tab. Ada berapa tab, Dok? 2. Mana lagi? Kita punya ada, coba kita tunjukin. Kita punya ada 5 ya, ada yang biru 2. Oh, ini ada ini. Ini 2 ya tabnya. Ada lagi 3 yang hitam ya, ada 5 kita punya ya. Oke, nggak apa-apa, yang kue biar aja. Saya taruh sini. Oke. Nah, cara ngordernya gimana? Jadi ini tab. Fungsinya seperti HP ya, cuman ada printernya ya. Jadi ada wifi-nya, ada printernya. Coba kamu buka printernya, bisa ya? Keluarin kertasnya. Oh, kamu mau ngeprint? Tunggu dulu. Ya udah. Oke, sekarang kamu coba order. Oke, kamu order ya. Nah, langsung misalnya ada meja berapa? Kamu harus tekan dulu meja berapa Bapak ini gitu kan? Ya, meja Ya, misalnya. 8. Ya, misalnya 8. Oke. Atas nama siapa? Oke, nama siapa terus? Habis itu Tekan menu. Orderan. menu orderan. Jadi di menu kamu lihat di sini juga ya, bisa ya. Ya, Coba kasih contoh menu. Menu. kayak gini. Oh, ini contohnya ya. Itu yang ini yang udah di order. Ya, Oke, kalau kamu ngeprint bisa? bisa. Coba. Bentar. Apa yang sudah di order di print bisa ya? Iya, Coba. sini. Nah, printer ini sangat penting. Nah, sangat penting. Lalu ditempel di meja yang order. Pakai ini apa namanya? Isolasi ya. Jadi itu jangan lupa Dok ya. Nanti ditempel di meja isolasi. Nah, ditempel di meja dengan isolasi seperti itu. Nah, itu contohnya. Iya, seperti itu. Apa yang sudah di enter, di order akan masuk ke server. Ya, sudah masuk ke server dan dimonitor ke monitor tadi. Ada di kasir, ada di dapur, ada di stand kue, dan ada di bar. Jadi bisa di monitor, dan apa yang sudah di delivered, apa yang sudah di sudah selesai. Apa yang sudah di delivered langsung di done. Nah, setelah
customer sudah selesai makan, mereka akan datang ke kasir seperti ini. Nah, ini salah satu contoh customer datang, diberikan printer, di hasil printnya diberikan dulu apakah sudah sesuai, apakah sesuai dengan ini pesanan. Kadang-kadang ada yang tidak sesuai. Kalau tidak sesuai ya masih bisa sebelum dibayar, masih bisa di OC namanya. OC itu singkatan apa ya? Cancel atau order cancel bisa dilakukan order. Tapi kalau sudah sesuai dibayar, kemudian itu resitnya nggak boleh diberikan kepada customer. Apa yang sudah dibayar ada tulisannya, resit yang di situ Mbak itu ada tulisannya belum dibayar. Nah, apabila Mbak sudah membayar, itu resit yang sudah paid di situ akan jadi diganti, resitnya akan diganti dengan yang sudah paid. Dan menurut prosedur, ingat menurut prosedur, apa yang di print pertama tadi harus disimpan untuk bukti order. Nah, yang bukti paid nggak perlu ya, yang itu dikembalikan Mbak, yang lama dikembalikan, itu disimpan. Harus disimpan, tidak boleh dibuang maupun di ini, karena itu ada bukti, untuk bukti order dengan payment harus match di situ gitu. Oke, itu endingnya, dan uang sudah masuk di laci. Nah, ini dia, inilah menjadi omset, yang namanya omset. Setelah omset nanti baru dihitung dengan pengeluaran. Nah, ada sebagian untuk operational cost, gaji Yuni. Oke Yun, Guswo, terima kasih sudah review Airresto. Oke, dengan demikian selesai sudah review saya. Apa plus minusnya? Tadi saya bilang, kalau mau detail harga bisa japri saya, atau googling juga ada, bisa. Airresto adalah anak-anak muda. Ini sambil promosi juga, Airresto ini anak-anak muda yang semangat dan fleksibel. Dia mau melakukan improvement ataupun adjustment yang bisa dilakukan untuk kebutuhan resto Anda, resto besar, resto kecil, maupun resto kalau tadi saya bilang, apabila memiliki resto yang hanya kecil, hanya memerlukan kasir, ada namanya Airresto Lite. Dan juga banyak aplikasi yang lain seperti Pawon ya. Banyak lagi, bisa searching. Tapi intinya itu ada 3 tadi. Yang pertama, apabila Anda memerlukan suatu kasir yang benar-benar resto, ada interaksi antara order, waiter, kasir, kemudian ada juga dari dapur yang secara otomatis sistemnya akan di print ataupun dimonitor oleh di setiap dapur, pembuat kue maupun bar dan kasir serta order taker. Itu cukup besar. Yang bagus adalah suatu aplikasi yang memiliki local server, dan agar local bisa dimonitor atau di-maintain atau diakses dari jauh, harus sinkronisasi dengan cloud. Jadi hybrid lokal dan cloud. Apabila kecil saja seperti toko kelontong atau toko-toko kecil, itu cukup menggunakan aplikasi yang hanya cloud namun datanya bisa cukup besar. Itu bisa Airresto Lite atau aplikasi-aplikasi yang lain. Itu dulu review dari saya sebagai pensiunan yang memiliki restoran makan di tepi sawah di Banyuwangi yang bernama Warung Kemarang. Salam sehat, terus produktif dan menghasilkan. Jangan lupa selalu senang, happy, enjoy life. Bye-bye.